Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya pagi ini anak-anak Ibu? Sehat. Sehat. Karena sudah diberikan nikmat sehat dari Allah, maka ucapkanlah rasa syukur itu. Seperti apa ucapan rasa syukur kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sekarang sebelum pelajaran itu mulai, kita semua berdoa terlebih dahulu ya. Yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Nah, sekarang silakan ketua kelas memimpin doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sekarang Ibu mengabsen dulu siapa yang hari ini tidak masuk sekolah ya. Ya, Ibu absen. Hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Siapa? Jia. Iya, ya. Apa hanya dia aja yang tak masuk hari ini? Hah? Iya. Hanya dia aja yang tak masuk. Sudah selesai, absen. Sebelum mulai pelajaran, sebelum kita mulai masuk ke pelajaran, Ibu meminta kalian semua berdiri. Berdiri. Nah, kenapa Ibu suruh berdiri? Karena kita menyanyikan lagu nasional dulu, dan di saat menyanyi, karena ini lagu nasional, tidak ada yang goyang-goyang, tidak ada yang joget-joget. Pokoknya posisinya harus siap, ya, siap, tegak. Kita menyanyikan lagu Hari Merdeka, oke? Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka.
duduk kembali dengan rapi. Coba lihat bisa dari tadi senyum. Semuanya udah duduk dengan rapi, kursinya, seragamnya, pakaiannya dirapikan. Yang masih terbentuk tanah, bentuk ini rapikan dulu. Kita belajar harus siap dulu, mental kita harus siap. Kalau belum siap, nggak bakalan nanti bisa menerima pelajaran. Udah siap? Nah, sekarang ini Ibu lanjutkan. Kemarin kita kan udah membentuk kelompok ya, udah membentuk kelompok. Jadi yang sekarang ini duduk ini yang sekarang udah sesuai dengan kelompok ini yang kemarin kita pilih belum? Udah? Udah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Udah dulu tak? Nah, sekarang Ibu minta kalian keluarkan buku tulisnya dengan alat tulisnya. Silakan buku tulis dengan alat tulisnya dikeluarkan. Semua yang warna. Udah? Udah. Nah, kalau udah dikeluarkan, pegangan dulu yang ada ini dulu, sampaikan buku kalian. Yang ada ini Ibu sampaikan ini harapan Ibu, semoga kalian yang udah di kelas 6, sekarang ini ya karena kelas 6, bisa memperbaiki. Pertama, akhlaknya menjadi lebih baik lagi. Yang berikutnya, belajarnya lebih semangat. Kalian di kelas 6 sekarang enggak lagi harus kayak anak kelas 1 ya. Udah kelas 6, artinya udah kelas tinggi, sudah ada di kelas tinggi. Nah, sekarang bulan kita. Hari ini kita mulai pelajaran kita ini diawali dari tema 1 dan subtema 1. Di sini kita mulai dengan tema 1 yang judulnya selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 dengan judulnya tumbuhan sahabatku. Hari ini, oh ya, sekarang aku tanya, hari ini kan kita adanya di hari Senin ya, tanggal 10 Juli. Hari ini kita belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Sebelum kita memasuki pelajaran tema 1 dan subtema 1 ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus siswa Ibu ketahui agar bisa dicapai dalam pembelajaran. Yang pertama, dengarkan ya tujuan pembelajarannya. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan melalui 4 poin nanti, siswa mampu membuat kesimpulan dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks laporan tumbuhan sumber kehidupan, siswa dapat menemukan 3 ide pokok dengan tepat. Yang ketiga,
Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat menyajikan ide pokok dari teks laporan yang dibaca dalam bentuk peta pikiran dengan percaya diri. Yang keempat, setelah mengamati video bunga, siswa mampu menganalisis proses perkembangbiakan generatif dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati video bunga, siswa dapat menggunakan proses perkembangbiakan generatif dengan tepat. Yang keenam, setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat menyajikan laporan melalui tabel dengan proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dengan percaya diri. Itu ada, sudah selesai membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu mau melihatkan tanaman yang Ibu bawa pagi ini. Ini ya. Tanaman yang mau dibawa pagi ini. Ini dia. Ada kentang, kan? Yang ini jagung. Yang ini bunga batu. Oke. Ini apa tadi namanya? Kentang. Ini Jagung. Yang ini Bunga. kembang sepatu. Nih kita sebatas mengingat dulu yang kemarin. Nih, kan? Kita sebatas mengulang yang kemarin, sebatas mengingat dulu ini sebentar. Nah, siapa yang tahu? Ini kan bisa berkembang jadi banyak kentang, jagung, bunga, kan bisa berkembang menjadi lebih banyak. Pastinya masing-masing tanaman ini mempunyai caranya sendiri, ya kan? Nah, sekarang Ibu tanya, kalau jagung, nih jagung dulu yang pertama. Gimana caranya jagung ini bisa berkembang menjadi banyak? Yuk, siapa yang masih ingat kemarin kita ada pelajaran ini? Yang gimana cara jagung ini bisa berkembang menjadi banyak? Yuk, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Siapa? Asbi. Ya, Asbi. Bagaimana jagung ini bisa berkembang menjadi banyak? Diawali dengan ditanamnya biji jagung. Diawali dengan ditanamnya biji jagung. Jadi dia berarti bisa berkembang menjadi banyak. Dari biji itu menjadi tumbuhan baru. Nah, sekarang berikutnya kentang. Kentang ini tidak mungkin hanya satu, kan? Dia kan tetap banyak. Pernah kan melihat kentang bisa banyak? Nah, bagaimana caranya kentang ini bisa berkembang jadi banyak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bagaimana? Ayo, gimana? Arya, gimana Arya? Kentang berkembang biak dengan cara vegetatif alami yakni di batang. Oke, dengan cara berkembang biak vegetatif alami yaitu dengan cara umbi batang. Kalau bunga kembang sepatu, ayo. Siapa lagi yang tahu bagaimana caranya bunga kembang sepatu bisa berkembang menjadi banyak? Yuk, yang tahu angkat tangan. Yuk, siapa? Miko. Gimana Miko? Tanaman ini dapat berkembang biak secara generatif. Tanaman ini dapat berkembang biak secara generatif. Berarti bunga kembang sepatu ini dengan jagung berkembang biaknya secara generatif, ya. Sama dia cara berkembang biaknya secara generatif. Nah, sekarang berkembang biak secara generatif. Apa itu generatif? Generatif itu apa? Berkembang biak yang gimana generatif? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ayo, yang tahu. Ngapa diam semua? Semangat. Ada suaranya, berarti belum semangat nih. Lemah. Ya, bagaimana? Apa yang dimaksud dengan berkembang biak generatif? Ya, Nila. Ya, Nila. Generatif adalah dengan penyerbukan bunga sari dengan kepala putih. Ya, ada penyerbukan bunga sari dengan kepala putih. Berarti ini generatif merupakan berkembang biak secara kawin. Nah, kalau vegetatif
itu secara tidak kawin. Kalau generatif ini sama dengan secara kawin. Kalau vegetatif, ini secara tidak kawin. Oke. Nah, karena masih lemas, tidak semangat, ibu adakan permainan dulu, tapi janjinya harus semangat. Ini baru ke awal, baru ada nengok jagung, nengok kentang, nengok bulu, udah lemah. Gimana? Harus semangat, ya, semangat. Nah, sekarang perhatikan dulu, ibu jelaskan sebentar. Tadi jagung diawali dengan ditanamnya biji jagung. Kalau kentang tadi diawali gimana berkentang? Berkembang biak dengan cara vegetatif alami, yakni biji tanam. Kalau bunga kembang sepatu, tanaman berkembang biak secara generatif. Nah, secara generatif ini yaitu dengan penyerbukan benang sari dengan kepala putih. Oh ya, tadi secara kawin. Nah, sekarang ibu lanjutkan lagi untuk melatih konsentrasinya, melihat konsentrasinya sampai kemana konsentrasinya untuk pelajaran hari ini, ya. Tapi sebelum benar kita masuk ke materi pelajaran kita, sudah harus konsentrasi, harus semangat. Ya, sekarang kita ada permainan namanya permainan tangkap benda. Oke, ya. Nah, sekarang silakan maju berbaris dengan rapi. Majunya, jangan berbaris dengan rapi. Bawa kertas dengan pulpennya. Berbaris dulu dengarkan apa-apa itu, ya. Kalau ibu suruh megang kepala, berarti yang dipegang kepala, bukan megang pundak, ya. Kalau ibu suruh megang pundak, berarti yang dipegang pundak, bukan kepala. Berarti kalau salah pegang itu artinya tidak konsentrasi. Konsentrasi. Oke, siap? Sudah siap? Siap. Siap bisa. Konsentrasi bisa. Ya, fokus. Harus fokus. Kupingnya dengarkan apa yang ibu sebutkan. Apa yang ibu suruh pegang. Kuping menyimak. Kalau tidak nyimak berarti otaknya dalam pikirannya masih tentang yang lain. Bukan tentang apa yang disebutkan. Begitu nanti dengan belajar. Apa yang ibu jelaskan disimak dengan ditangkap oleh otak, bukan melamun, ya. Siap? Siap. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pundak, lutut, 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 kaki, kaki, kepala, pundak, pena. Berarti kurang cepat, kurang konsentrasi. Yuk, cepat, semangat. Aku tutup dulu. Ya, Fadil tadi udah dapat, tapi tutup pulpen. Kamu.
Ya, sekarang kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut, kaki, lutut, pundak. Lutut, pundak, kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, 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 pundak, 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 pundak. Oke ya. Ayo Nisa, udah dapat pulpennya Nisa. Yola, apa Yola? Letakkan, yuk. Letakkan, ya. Ibu tak bilang lagi, pokoknya ibu cepat. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pundak, lutut, pundak, lutut. Kepala, kaki, lutut, pundak. Kepala, lutut, kaki. Pundak, lutut, kepala. Lutut, kepala, pundak, 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 lutut, 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 kaki. Lutut, kaki, lutut. Kertas. Udah semangat belum, Mak? Satu kali ibu. Oke, satu kali lagi, ayo. Ayo, kupingnya dipasang. Kupingnya dipasang. Konsentrasi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut, pundak. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut, kaki, lutut, pundak. Lutut, pundak, kaki, lutut. Lutut, pundak, 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 lutut, kaki, kertas. Dah semangat. Dah semangat. Dah. Masih ya punya. Udah tadi permainannya tangkap benda yang disebutkan oleh ibu kan. Ada yang bisa menangkap, ada yang tidak, ada yang salah tangkap. Itu artinya tidak konsentrasi. Nah itu lama, enggak gesit, enggak cepat dia ya. Jadi kurang cepat, harus dicepatkan lagi. Ada yang buka enggak ya lututnya? Ya. Ada yang koyak enggak celananya? Nah, sekarang kamu udah selesai permainan, itu udah selesai bermain tadi, melatih konsentrasi. Ibu mau melanjutkan lagi tentang pelajaran kita tema 1. Tapi kalian mengamati. Ibu menampilkannya melewat video, ya. Video ibu tayangkan, tapi kalian itu harus mengamati. Setiap dalam video nanti, dalam video ini bukan video film, bukan film Tom and Jerry, bukan. Ya, bukan tentang orang masak-masak, bukan. Tapi ini videonya tentang pelajaran. Jadi setiap ada tayangan yang ditampilkan oleh video, kalian mengamati. Kalian dengan mengamati itu bukan hanya perhatikan, kan bukan ya. Yang menghatikan enggak. Tapi kalian tuh harus membacanya juga di dalam hati ya. Bacanya di dalam hati. Jangan ada yang ngantuk pas nengok video nanti ya. Biasanya kan suka ada yang ngantuk tidurnya kan Arya.
Ngantuk kayak Arya. Karena Arya ini kalau lihat video pasti ngantuk dia bang. Nah, ya. Jadi tapi video nanti yang ibu tampilkan itu tentang pelajaran kita hari ini ya, yang akan kita pelajari. Jadi dibaca, diperhatikan. Kalau udah itu nanti ada ibu menjelaskan sedikit. Nanti setelah ibu menjelaskan, ibu akan memberi beberapa pertanyaan untuk melihat kepahaman atau ketidakpahaman kalian dengan yang udah ibu tampilkan, dengan apa yang udah ibu jelaskan secara langsung nanti ya. Nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu, itu ibu ada memberikan hadiah. Nah, suka nggak kalau diberikan hadiah? Suka. Suka nggak kalau ibu berikan hadiah? Suka. Jadi harus tetap konsentrasi. Setiap video ditampilkan dibaca ya. Jangan ada yang tidur. Tidak ada yang tidur. Pokoknya harus belajar membaca supaya lebih lancar bacanya kan. Nah, sekarang ibu mau menampilkan videonya dulu ya. Oke.
Nah, ya. Habis selesai videonya. Udah diamati ya? Bisa mengamati dibaca enggak dibaca, jangan sampai enggak dibaca. Kalau enggak dibaca berarti kembali ke kelas 1 nih. Belajar membaca. Nah sekarang karena videonya udah selesai ibu tampilkan, pelajarannya pun ada dalam videonya, materinya ada di dalam video. Dan sekarang kan buku cetaknya keluarkan dulu. Enggak, dari keluarga buku cetaknya. Kita buka dulu di halaman 2. Halaman 2. Di sini kan. Itu tentang judulnya tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nah, dari tadi video itu ada tentang ini bagaimana jagung berkembang biak. Coba lihat di sini dalam bagaimana jagung berkembang biak ini adalah hasil dari pengamatan oleh itu ada namanya siapa di situ di dalam bukunya Kisah Edo. Liburan sekolah di situ kan ada kan liburan sekolah telah tiba. Sekarang ibu bisa lanjutkan yang membacanya dulu. Baca dengan nyaring. Coba Miko baca dulu dengan nyaring Miko. Yang di buku itu liburan sekolah. Yang nyaring begini apa? Liburan sekolah kita. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembang biakannya. Nah, ini Edo dia di saat melakukan pengamatan libur sekolah ya di sini Edo. Jadi Edo itu mengamatilah tentang jagung, bagaimana jagung berkembang biak. Jadi dari pengamatan Edo di sini, adanya dibuatkannya sebuah teks, yaitu dari teks laporan, ya. Dari yang video tadi itu kan ada tentang teks laporan hasil pengamatan, kan? Ya, sekarang ditanyakan. Di sini bukan
yang mudah sekali. Ibu jelaskan dulu. Teks laporan ini adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan. Itulah yang dimaksud dengan teks laporan. Yang berikutnya, teks laporan ini mempunyai tujuan. Jadi teks laporan ini mempunyai tujuan, bukan hanya sebatas teks, enggak. Karena ada pengamatan. Jadi teks laporan ini mempunyai tujuan, yaitu memberikan informasi kepada orang lain atau pembaca. Yang setelah itu jenis-jenis laporan. Jadi laporan itu ada macam-macam, maka disebutlah jenis-jenis laporan. Ya, jenis laporan yang pertama itu ada teks laporan hasil observasi atau pengamatan. Observasi itu sama dengan pengamatan artinya ya. Artinya observasi pengamatan. Coba kalian lakukan observasi pada tanaman ini, berarti kalian melakukan pengamatan ya. Nah, yang berikutnya ada teks laporan kegiatan. Dan ada lagi teks laporan perjalanan. Ada lagi teks laporan peristiwa atau kegiatan atau kejadian. Nah, kalau misalnya ada apa ya, misalnya ada kecelakaan ya. Jadi ada yang mengamatinya. Nah, itulah namanya membuat lagi sebuah laporan. Jadi dituangkan dalam tulisan. Dijadikanlah teks laporan pengamatan peristiwa. Karena di saat itu ada terjadi peristiwa kecelakaan. Nah, dari yang tadi, teks laporan hasil pengamatan, itu namanya teks laporan hasil pengamatan. Itu mempunyai arti. Apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil pengamatan di sini adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Fakta itu artinya nyata, ya. Secara nyata. Fakta itu sama dengan nyata. Dari teks laporan ini biasanya memiliki lebih dari satu paragraf. Dari setiap paragraf kita dapat menentukan masing-masing ide pokok. Teks laporan yang tadi, teks laporan pengamatan ini berisi yang pertama, informasi atau pernyataan umum. Tadi kan ada. Yang kedua, kumpulan fakta atau hasil pengamatan. Yang terakhir itu adanya kesimpulan. Nah, yang berikut itu ada tentang contoh paragraf, bukan paragraf, contoh teks laporan pengamatan tentang sumber-sumber kehidupan. Dari sumber kehidupan tadi teksnya di situ, itu dan sebuah paragraf tadi itu ada ide pokok. Nah, yang dimaksud dengan ide pokok itu adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Dari ide pokok ini memiliki ciri-ciri. Nih, ciri-ciri ide pokok tadi dari paragraf itu adanya ide pokok. Ide pokok ini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama, mengandung pokok persoalan. Mengandung pokok persoalan. Atau inti. Ya, atau inti persoalan. Yang berikutnya, ide pokok ada ciri-cirinya juga. Ide pokok dapat ditemukan dalam satu kalimat dan satu kalimat utama dan dinyatakan secara eksplisit. Secara eksplisit. Apa? Secara eksplisit. Apa itu eksplisit? Ada yang tahu nggak eksplisit itu apa? Apa eksplisit? Coba, ada yang tahu nggak eksplisit? Coba katakan siapa bisa? Nah, ya, adalah apa? Utarakan secara gamblang. Makna yang diutarakan secara gamblang, tegas, dan terus terang. Tuh, tepuk tangan dulu buat Nila. Yang ciri-ciri berikutnya itu ada
kalimat utama yang terletak pada awal atau akhir paragraf. Dan tadi pada contoh tumbuhan sumber kehidupan tadi itu ide pokoknya yang pertama itu adanya negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa yang memiliki itu merupakan kalimat utama pada paragraf. Selanjutnya setelah tadi itu menentukan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah intisar atau pendapat akhir dari suatu teks berdasarkan uraian sebelumnya. Jadi kesimpulan ini dibuat dengan bahasa yang singkat, yang padat dan jelas, ya. Setelah menentukan kesimpulan adalah terdapat beberapa langkah. Nah, beberapa langkah kesimpulan itu yang pertama membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi suatu pertanyaan akhir. Oke. Udah paham semuanya sampai di sini? Dari teks laporan sudah paham? Dari teks laporan, dari ide pokok udah paham? Sudah. Nah, sekarang kalau udah paham, Ibu mau tes kepahaman kalian itu dari mana ya? Ibu mau bertanya dulu dari teks laporan dan ide pokok. Ya. Nah, siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan Ibu? Nih, Ibu memberikan hadiah. Ya, bisa menjawab. Apa yang dimaksud dengan teks laporan? Ya, siapa? Coba Fadil. Ayo, apa Fadil? Teks laporan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan. Benar atau salah teks laporan yang dimaksud oleh Fadil? Benar atau salah? Benar, beri tepuk tangan. Nih, Fadil, satu teks. Oke. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan ide pokok paragraf? Tapi belum apa itu sapi yang dimaksud dengan ide pokok paragraf? Kesimpulan yang diberikan. Ayo gimana, benar atau salah ya? Salah. Maaf ya sapi, salah. Siapa yang bisa memperbaiki jawaban sapi? Arya, ya hanya Arya. Apa Arya? Ya, apa yang dimaksud dengan ide pokok paragraf? Gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam satu paragraf. Benar? Benar. Oke, berikan tepuk tangan buat Arya. Oke, saya selanjutnya. Kamu berarti ya paham. Berarti sampai mana pahamannya? Sebutkan ciri-ciri yang dimiliki ide pokok paragraf yang bisa. Oke, Devi. Mengandung pokok persoalan atau inti ide pokok dapat ditemukan dalam suatu kalimat utama. Diantaranya prinsip makanan yang Nah, Itu apa ini? dengan secara gamblang, tegas dan berstruktur. Biasanya kalimat inti utama terletak pada awal akhir paragraf. ya, betul. Beri tepuk tangan buat Devi. Ya. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan kesimpulan? Bisa katakan. Ibu Dewi. Ya. Pengamatan yang bisa Pengamatan yang di apa?
pengamatan yang harus coba apa? Pengamatan yang sudah diamati. Benar atau salah? Jawab ini masih salah. Nah, sekarang kita perbaiki. Siapa yang bisa memperbaiki? Ya, Kesimpulan adalah istisna atau pendapat akhir dari suatu teks berdasarkan ungkapan sebelumnya. benar atau salah ya? Benar. Ini kaliannya. Nah, sekarang kita sudah selanjutnya karena sudah sampai di sini ya bahasanya, Ibu mau melanjutkan berikan tugas kelompoknya ya. Nih, kerjakan dulu. Nanti selesai ya. Kalau udah selesai ditulis, selesai ini kalian mengemukakan atau menyampaikan hasil jawaban kalian ke teman-teman kelompok yang lain, ya. Ya. Nanti dibacakan dan teman yang lain akan menyimak benar atau tidaknya ide pokok yang kalian dapatkan di yang kalian tulis, ya. Diselesaikan, ya. Selesaikan, ya. Ayo. Ya, ya. Udah semua? Udah semua? Kalau udah, kita coba dengarkan pendapatnya. Udah belum, kelompok 3? Udah? Kelompok 4? Udah? 1, 2, udah? Kalau udah, sekarang Ibu mau mulainya dari kelompok 1 dulu ya. Memberikan apa jawaban dia pada paragraf 1 itu ide pokoknya, ya. Paragraf 1. Jadi kelompok 1 coba berdiri yang bacakan. Yang lain menyimak, ya. Yang lain dulu. Ya. Merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Mana? Kelompok 2, 3, 4, 5. Benar benar ide pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Ya, benar. Berikan tepuk tangan. Dapat hadiah lagi. Nah, berikutnya kelompok 2, ya. Kelompok 2 silakan bacakan ide pokok paragraf kedua pada bagaimana jagung berkembang biak yang ada di buku cetak itu. Apa jawabannya? Buahan pada jagung terjadi ketika sebab sari jatuh ke dalam Pembuahan pada jagung terjadi ketika semisal jatuh di kepala putih. Benar atau salah ide pokoknya? Aduh, maaf ya. Nah, sekarang Ibu mau tahu dulu yang benarnya di mana? Siapa yang bisa memperbaiki? Ayo, siapa bisa memperbaiki? Oke, kelompok 3. Coba. Bagaimana? Pembuahan pada jagung terjadi ketika sari jatuh. Ibu minta perbaiki ide pokok paragraf kedua. Itu seperti apa? Jagung berkembang biak. Tadi sebagai tulisan kawan gimana?
Jagung dikembangbiakan dengan menanam bijinya. Benar atau salah? Ayo. Salah dulu. Kalau misalnya benar lagi, ada lagi hadiahnya ya. Ini hadiahnya. Udah dapat benar ternyata, udah benar. Jadi yang untuk kelompok 3 bagaimana? Kalau udah benar itu hadiahnya ya. Ya kelompok 3. Mana? Ide pokok paragrafnya apa? Kelompok 3. Dibaca. Pembuahan pada jarum Berdiri kan? ketika Berdiri lah. Biar teman menyimak. Gimana sih mak? pembuahan pada jarum terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala Pitik. Bagaimana? Benar. Benar. Saya tepuk tangan. Nah, kita lagi pada kelompok 4. Ide pokok paragraf pada kelompok 4 seperti apa? Ide pokoknya paragraf 4. Bunga yang mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Bunga yang mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Benar atau salah? Benar. Nah, benar atau salah nih? Benar. Pokoknya benar. Benar. Berikan tepuk tangan. Ada hadiah Kak ya. Hadiahnya. Mak, Dewi tidak dapat gitu. Dah yang kelima. Bacakan. Yang kelima. Kelima yang mana paragraf yang kelima ide pokoknya apa? Iya. Kelompok 5 menjawab ide pokok paragraf itu jagung dikembangbiakan dengan menanam bijinya. Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar. Coba perbaiki. Gimana kelompok 2? Bisa nggak? Siapa yang bisa perbaiki? Siapa yang teman? Ya, nggak ada lah. Kelompok 2. Paragraf 5. Biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan menjadi biji jagung. Ya, biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan atau menjadi pohon jagung. Benar atau salah? Benar. Tangan. Ya, sudah selesai tuh. Kumpulkan ibu. Ini. Oh ya, kumpulkan ibu. Enggak. Kita lanjutkan berikutnya kita lanjutkan dalam pembelajaran IPA itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Tadi dalam video awalnya ada namanya dalam perkembangbiakan generatif. Namun sebelumnya ini ada pertanyaan sebelum kita masuk kan. Apa manfaat tadi itu kan ada tulisannya itu kan di buku cetak kalian itu pun ada tulisannya. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Dengarkan dulu. Sedangkan ini perkembangbiakan tumbuhan secara generatif kan tumbuhan. Jadi di sini ada manfaat tumbuhan. Apa saja itu tumbuhan? Ada yang tahu nggak? Apa saja di sini yang tumbuhan? Tumbuhan ya termasuk jenis tumbuhan tuh apa ya? Dari apa tanaman, pohon itu termasuk tumbuhan. Apalagi bunga termasuk tumbuhan. Padi termasuk tumbuhan. Sayuran, nah ya sayuran termasuk tumbuhan. Apalagi buah-buahan itu termasuk juga tumbuhan. Nah, jadi apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita? Ya, coba satu ya, sebutkan dulu. Hasbi, satu aja dulu apa Hasbi? Dapat memperbanyak pengembangan. Satu bukan tumbuhan manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Sebagai
energi, ya, sebagai sumber makanan atau energi. Kalau kita tidak makan, kita tidak bakalan ada energi. Energi itu sama dengan tenaga. Nih, ibu tanya, pergi sekolah tadi, makan nggak sebelum pergi ke sekolah? Makanya, kan, gajinya awal ke sekolah, tahunya memang murah, kan? Kamu udah ada tenaganya, kamu udah makan, udah sarapan di rumah. Nah, jadi makanan itu menjadi sumber energi atau tenaga. Yang kedua, apalagi manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita semua? Apa? Sumber vitamin untuk kesehatan. Astagfirullahaladzim. Ini bukan namanya. Ya, betul. Ya, sumber vitamin untuk kesehatan. Ya, oke. Terus. Sumber vitamin untuk kesehatan. Jadi makanan-makanan yang kita makan, jadi yang mengandung vitamin itu apa? Buah-buahan, sayuran, itu mengandung vitamin. Menjadikan sumber, menjadikan untuk kesehatan di tubuh kita. Nah, yang ketiga, apa manfaat yang ketiga? Rasi, ya, coba rasi. Sumber oksigen untuk bernafas. Kalau enggak bernafas artinya mati. Kalau enggak bernafas, sekarang semuanya bernafas enggak? Bernafas lah, kamu udah ada dulu di kursi masing-masing. Sumber oksigen untuk bernafas. Oksigen itu kita dapatkan bisa dari pohon, hutan itu menghasilkan oksigen, ya, memberikan oksigen ke kita. Kalau tidak ada hutan kita pun tidak bisa bebas kita menghirup udara yang bersih. Tuh, karena pohon atau hutan itu sebagai paru-paru dunia. Jadi dunia itu punya paru-paru yaitu dari pohon. Karena makin banyak pohon menjadi salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia. Kemarin sebelumnya Kalimantan ini termasuk paling banyak pohon-pohonan Kalimantan. Cuma sekarang apalagi pohonnya udah mulai berkurang, sudah banyak ditebang, sudah banyak masukkan penebangan liar, sudah banyak diganti dengan menanam sawit, ya kan? Nah, selain Kalimantan, selain Indonesia itu ada di negara Brazil. Negara Brazil ini yang terkenal dengan memiliki hutan Amazon. Ya, benar. Tahu, nggak ada baca. Nah, menghasilkan hutan Amazon sebagai hutan hujannya, itu dia. Jadi Brazil itu termasuk memiliki paru-paru dunia yang terbesar. Ya. Nah, yang berikutnya, apalagi manfaatnya? Tumbuhan bagi kehidupan, apa manfaatnya yang berikutnya? Siapa yang bisa jawab? Bu. Henry. Ya, Henry. Baca apa? Apa manfaat tumbuhan? Apa? Sebagai apa? Habis. Sapi. Apa sapi? Ibu. Sebagai pengingat air tanah. Iya, sebagai pengikat air tanah. Nah, berikutnya berkata kamu Yang terakhir.
ada videonya, itu ada perkembangbiakan tumbuhan, cara perkembangbiakan pada tumbuhan, ada lagi perkembangbiakan lah, namanya perkembangbiakan generatif ya. Dan ada lagi bagian-bagian bunga. Terus ada lagi perkembangbiakan generatif itu prosesnya seperti apa? Ada kan tadi di video? Nah, berikutnya hasil dari pembuahan itu adalah namanya zigot. Zigot itu adalah hasil dari pembuahan. Balikkan lagi, hasil pembuahan itu adalah zigot. Zigot adalah hasil dari pembuahan. Jadi dia dibolak-balik. Ya, banyak dibolak-balik. Ada namanya zigot. Zigot bolak-balik. Zigot. Ini adalah hasil dari pembuahan. Nggak bisa tahu. Nah, yang ingin Ibu tanyakan di sini, kalau memang membaca tadi di saat video ditayangkan, pasti bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, ini waktunya. Yang ingin Ibu tanyakan, apa yang dimaksud dalam perkembangbiakan tumbuhan? Silakan angkat tangan. Yang tahu? Perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau jenis tertentu. Benar atau salah? Benar. Sampai Taufik. Ya. Yang berikutnya, kalian bisa jawab apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Ayo. Siapa Hasbi? Ayo Hasbi, apa? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan yang terjadi melalui proses perkahwinan atau penjadian. Ya, perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkahwinan atau penjadian. Benar atau salah? Benar. Apa yang dimaksud dengan sebutkan bagian bunga sampai bisa menjawab ya? Fadil, silakan Fadil. Bagian bunga sebutkan apa? Butik, mahkota, benang sari, bakal Tiga. Lanjutkan ya, pertanyaan selanjutnya. Benang sari yang dimiliki oleh bunga ini merupakan apa? Siapa yang bisa menjawab? Bisa dijawab kok benang sari pada bunga. Alat kelamin jantan, benar? Ini ada tugas kelompoknya ya. Tugas kelompoknya ditulis nama kelompoknya. Nih, ditulis Kayak aku ketiga. Aku ketiga. Ini
Di sini kan ada uraian prosesnya. Nah, tuh, tarik. Kalau bertanya udah? Udah selesai semuanya? Kalau udah, kumpulkan dan ibu. Halo guys, mulai belajar sama kita. Baik, sudah selesai hari ini. Pelajaran kita hari ini tentang tadi itu ide foto. Selesai hari ini pelajaran kita yang tadi ya, kita coba. Ada yang enggak? Tadi yang masuk pelajarannya apa-apa yang kita pelajari? Tentang apa? Teks laporan. Teks laporan. Terus apa lagi? Ide foto, paragraf. Dan lanjutnya apa lagi? Dari pelajaran yang tadi apa? Tentang apa? Apa lagi yang kita tadi? Nah, berkembang biak, kembangbiakan tumbuhan. Kembangbiakan tumbuhan apa? Apa lagi? Yang kali ini? Hah? Apa? Topik? Generatif. Oke, terus ada yang apa lagi? Tentang apa lagi? Penyerbukan. Nah, baik ya. Hari ini yang udah kita dapat yang kalian dapati pelajarannya sudah dapati. Selesai pelajaran kita hari ini. Di pembelajaran 1 untuk besok kita lanjut lagi ya, banyak pembelajaran yang kedua masih di perkembangbiakan tumbuhan hewan, masih di tema 1, subtema 1, dan pembelajarannya yang diganti yaitu pembelajaran 2 ya, dan itu pembelajaran 1 ya. Selesai. Sama sebelum kita pulang hari ini bukunya dikemaskan dulu, masukkan dalam tas.
3. Baik, dah semuanya disiapkan, bukunya udah dimasukkan ke dalam tas, duduk yang rapi. Sebelum pulang, kita membaca doa dulu ya, membaca doa dulu sebelum pulang. Dan nanti duduk yang paling rapi kelompoknya, itu yang ibu pilih untuk pulang duluan, ya. Ya, benar kan? Paham? Jadi sebelum kita pulang, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Untuk ketua kelas, silakan pimpin baca doa temannya. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 5. Biar aku, Pak. Biar aku.